Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pelajaran ke-22, yaitu pelajaran yang membahas tentang isim-isim ataupun kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Ya, isim-isim ataupun kata-kata yang tidak boleh ditanwin, yang mana di sana beliau menyebutkan ada kurang lebih 6 jenis atau 6 bentuk kata-kata yang tidak boleh ditanwin akhirnya. Baik. Oleh karena itu, untuk melengkapi kesempurnaan pelajaran kita buat kalimat, tolong diharokati, ya, diterjemahkan dan diharokati. Monggo ditulis. Sudah? Slide pertama. Maryam dia memiliki 3 rumah yang baru. Memiliki 3 rumah yang baru. Ada lagi? Memiliki 3 rumah yang baru. Dan rumah-rumahnya tersebut, dan rumah-rumahnya di belakang universitas, milik putranya Hamzah. Di belakang universitas milik putranya Hamzah. Yang kedua, saya memiliki 5 sapu tangan. Saya memiliki 5 sapu tangan. Dan sapu tangan saya yang baru
Dan sapu tangan saya yang baru warnanya biru dan hijau. Warnanya biru dan hijau. Tiga. Di atas meja guru ada banyak kunci-kunci. Ada banyak kunci-kunci. Milik siapakah kunci-kunci tersebut? Milik siapakah kunci-kunci tersebut? Tanda tanya. Cukup. Sudah, monggo dikerjakan. Coba yang pertama diulangi, Bu Lutfi. Memiliki 3 rumah yang baru. Terus? Dan rumah-rumahnya di belakang universitas milik putranya Hamzah. Oke. Nomor 2, Bu Wajeng. Saya memiliki 5 sapu tangan. Oke. Dan sapu tangan saya yang baru warnanya biru dan hijau. Terakhir pada Fikin. Di atas meja guru ada banyak kunci-kunci. Milik siapakah kunci-kunci tersebut? Baik, Masya Allah. Monggo. Bahasa Arabnya warna apa? Bahasa Arabnya warna itu launun. Ya, bahasa Arabnya warna adalah launun. Maktabah.
nya baik. Mantap. Jangan sampai lupa. Kemudian yang paling terakhir yaitu kaidah tentang kata-kata yang boleh ditanwin dan kata-kata yang tidak boleh ditanwin. Yang sudah selesai bisa ditaruh ke depan ya, biar saya koreksi. Sudah Pak Nurdin?
Misal warnanya biru berarti kan mudhof ilaih. Warnanya, nyanya, anak yang mau kan di situ warnanya kata ganti. Nyanya kata ganti. Bukan mudhof ya. Bukan. Jadi warnanya nyanya sendiri. Jadi nya yang saya maukan di situ nya kata ganti. Jadi kalau kalimat sempurnanya sebenarnya warnanya adalah biru, gitu loh, dan hijau. Sini Pak, bersama saya Pak. Nah, lihat. Ini sama Pak ini. Oh, Pak. Oke. Khalfal jami. Ini nanti kaidahnya belum ya nanti ini. Nanti insya Allah kita sebutkan kaidahnya ya. Oke. Ini juga sama, kaidahnya nanti kita akan sebutkan. Saya pakainya yang kedua, saya memiliki 5 sapu tangan dan sapu tangan saya yang baru. Ya, kan juga enggak, saya nggak buat banyak toh. Nah, kalau ini kan jelas banyak karena ini. Ya, ini jadi iya nih kali kan jamak ini. Ya. Nah, yang ini ya. Tadi Anda mengikuti ini. Yang mau ikut mana? Ikut karena jamak Anda jadikan. Oh, gitu. Nah, cuman karena dia bersambung dengan saya, dijadikan harusnya pakai alif lam.
gitu. Launu, nah ini dia kaidah domir. Domir sama kayak kata ganti, karena dia tidak berakal kan, manadil kan tidak berakal, maka kembalinya kepada ha. Itu kayak hia. Kalau jumlah banyak diambil mudzakkar. Kan mindil kan Oh iya, tidak berakal. ya tidak jamak tidak berakal gitu. Kecuali kalau kumpul perempuan laki sama perempuan kumpul jadi satu baru menakal. Nah, sedangkan ini kan dari katanya kan jamak tidak berakal dihukumi mu'annas ya tah? Azraku wa ahdaru ala maktabil mudarrisati mafatihun, ini nggak boleh. Ini lah Pak nomor nih ya, dia termasuk nggak boleh ditanwin. Nah terus ini mu'annas pakai ta, seperti contohnya ini Pak. Ya contohnya ini. Kan dia jamak gerakil hukumnya mu'annas. Lah bener, cuman di sini harusnya pakai alif lam liman tilkal manadilu gitu. Kan anak kasih ini Spesifik. kan gitu ya. Oke, nanti kita koreksi lagi ya sama-sama ya. Monggo yang sudah bisa ditaruh kemari. Pak Anto nggak usah ragu-ragu. Ini Pak, tetap di sini Pak ya, kita koreksi bersama Pak. Memiliki ya, untuk ini penggunaannya nggak gini, jadi pakainya gini. Nah, laha gitu. Kemudian ini kan harusnya jin kaidahnya Pak. Ini nih. Harusnya kan kaidahnya kalau ma'dud itu jamak kasro. Jadi harusnya pakai uyutin. Yang ini mau nggak mau juga jadi mu'annas. Gitu. Kemudian yang ini kan mudzakkar Pak ya. Maka di sini harusnya mu'annas kan kaidahnya kan bertolak belakang gini kemarin kita kan. Kaidah untuk adat ma'dud gini. Kalau untuk ma'dudnya sendiri ini. Gitu. Nah, ini sama harusnya dibuat jamak juga kan. Nggak usah di sini sudah cukup pakai ini Pak, nggak usah pakai ini, nggak usah, karena kholfa ini sudah satu paket artinya di belakang. Nah ini panjang jami'ah, karena kata setelah kholfa kan harus kasroh jami'ati, kemudian milik jadi kasih gini li beni hamzah, li beni hamzah gitu Pak ya. Saya memiliki 5, ini kayak ini 5. Ini Pak jamak, ini kan nggak jamak kan. Nah, di sini juga sama kaidahnya, harusnya bukan mindil tapi mana di wa mindili, ini nyambung Pak, langsung disambung aja lam sama ya, itu bisa nyambung min di li gitu, jadi langsung nyambung mindili wa mindili, ini nggak usah launuha azraku wa ahtar, sudah ini nggak usah, ini tambahan kan nggak ada yangnya kan. Nah, yang baru. Jadi mindili pakai yang baru nggak usah pakai alladzi, langsung pakai al jadid. Itu. Nah ini alamak tabi siapa Mbak? Muhandis tuh insinyur Pak. Harusnya bukan muhandis, tapi apa? Mudarris ya. Alamak tabil mudarris mafatihu rotun. Liman, nah ini kurang.
Liman tilka al-mafatihu, nggak boleh tanwin ya. Liman tilka al-mafatihu gitu. Oke. Waalaikumsalam. Bu Lutfi, Bu Ajeng sudah? Muhandisi misalnya. Mudaris, Pak. Iya, mudarisin. Nah, betul. Ya, cuman ini kan yang salah ini kosakatanya aja. Ustaz, yang sapu tangan kan ada dua, biru dan itu nggak berlaku sana. Apa tuh? Enggak, itu kan khobar nggak apa-apa. Oh, Karena dia sudah, bukan mana dilani, bukan min dilani. kalau secara asal kaidah harusnya seperti itu. Cuman karena sudah dikasih ya, sudah istilahnya kayak menghandle yang musanna, jadi sudah dihandle dengan itu, Pak. Jadi nggak ada masalah ya. Nggih. Kalau mudhaf ilaih ya. Untuk hamzah, nanti untuk hamzah itu di skip dulu aja harokatnya, nanti ini Ana jelaskan setelah ini. Masih dikasih domah aja, nanti insya Allah baru kita skip kaedahnya. Ya nanti kita jelaskan kaedahnya nanti setelah ini. Atau pakai kaedah yang standar juga bisa. Mudhaf ilaih harus kasroh. Boleh pakai itu kaedah standar. Nah,
Punya Bu Hajang nih sekalian. Tapi perhatikan papan tulis ya. Kita akan mengerjakan tadi. Tolong diperhatikan. Yang pertama pada Fikin apa kalimatnya, Pak? Maryam. Dia memiliki. Baik. Maryamu. Dia memiliki 3 rumah yang baru. Dia memiliki 3 rumah yang baru. Untuk kalimat ini bisa pakai ya indaha, boleh juga pakai laha. Berapa, Pak? 3 rumah yang baru. Baik, 3 rumah yang baru. Salah satu buyutin jadi datin. Oke. Memiliki 3 rumah yang baru. Terus Dan rumah-rumahnya wa buyutuha di belakang universitas. Nah, ini anak tadi ada kesalahan dikte ini. Khalfa Universitas milik putranya. al-jami'ati. Ini ada salah tulis ini karena kalau dalam bahasa Arabnya itu agak aneh nanti. Ya, di belakang universitas miliknya siapa? Putranya Hamzah. Ya. Harusnya tadi anak kasih yang harusnya. Kalau secara kaidah harusnya dikasih yang untuk menggabungkan di antara, kan di sini belakangnya apa? Libni Hamzah. Kan milik putranya Hamzah. Harusnya dikasih nih, cuman salah tadi saya. Alladzi libni Hamzah. Harusnya begitu. Ya, khalfal maaf kok Allah. Bukan alladzi, salah. Ya, pakai allati. Harusnya tadi dikasih yang. Ya, allati libni Hamzah. Atau bisa juga di belakang universitasnya ya putranya Hamzah. Jadi bisa juga opsinya begini. Nggak salah. Ya, di belakang universitas putranya Hamzah. Jadi bukan milik, di belakang universitasnya anaknya Hamzah. Jadi khalfah jami'ati ibni Hamzah. Ini murni kesalahan dari saya ya, karena pendiktian tadi kurang memperhatikan ya. Baik. Jadi kalau mustandar tadi beda ya, 2 arti ini berbeda. Coba Bu Lutfi, bedanya apa arti yang pertama dengan arti yang kedua? Khalfal jami'atil lati li bani Hamzah dengan jami'ati bani Hamzah. Universitas putranya Hamzah. Bedanya apa dari sisi arti? Pada Fikit bisa bedakan, Pak? Yang satu. Hah? Sebelah. Bu Ajeng, ada perbedaan nggak dari 2 kalimat ini? Di belakang, oh ini aja. Mentok sini, dari sini aja nih. Sini. Di belakang universitas yang miliknya Ibnu Hamzah. Di belakang universitasnya Ibnu Hamzah. Perbedaannya apa di antara 2 kalimat ini? Oke, kalau ini miliknya Ibnu Hamzah. Kalau yang kedua? Universitasnya Ibnu Hamzah. Di belakang universitas putranya Hamzah. Di belakang universitas putranya Hamzah. Nah, ini bahasa Arab tuh harus bisa. Gimana? Bukan? Baik, Anda jelaskan ya. Kalau yang kalimat yang pertama, jamiah ini itu miliknya ini.
Kalau yang kedua, universitasnya ini tempat sekolahnya ini. Tapi bukan miliknya dia. Ada lam itu, Ustaz. Ya, kalau lam ini kan kepemilikan. Jadi maknanya kalau yang pertama, universitasnya ini miliknya Ibnu Hamzah, miliknya putranya Hamzah. Jadi putranya Hamzah ini orang kaya punya universitas, gitu ya. Sedangkan yang kedua, Hamzahnya ini orang kaya tapi nggak punya universitas. Anaknya sekolah di mana? Ini dua kalimat yang sama tapi tak serupa, gitu ya. Nah ini perbedaan bahasa Arab sedikit aja perubahan itu sudah berubah arti. Baik, oke. Jadi pakai dua versi ini boleh dan tadi semua sudah benar. Untuk harokat hamzahnya, ini kan statusnya dia mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih. Nanti kita akan pelajari di pelajaran ke-23 pelajaran terakhir. Mamnu minas sarf ketika mamnu minas sarf itu ketika dia dibaca apa? Dhammah, atau yang kedua dibaca fathah ketika apa? Ketika kemasukan harful jar. Ketika kemasukan harful jar. Ya, atau menjadi mudhafun ilaih. Sudah nih. Jadi mamnu as-sarf ini harokatnya bisa di dhammah dan bisa di fathah. Kapan di fathah? Ketika kemasukan huruf jar, yang kedua sebagai mudhafun ilaih. Nanti di pelajaran berapa? Pelajaran 23. Jadi harokatnya li beni hamzah ta. Ya, li beni hamzata. Loh, kan harusnya kalau mudhafun ilaih kan kasrah. Iya, itu standar. Tapi kalau mamnu minas sarf punya kaidah sendiri. Baik, sekarang lanjut. Yang kedua. Apa pada Fikin? Saya memiliki 5 sapu tangan. Taib sapu tangan tidak berakal ya. Maka pakai bahasa Arabnya apa? Indi. Gitu ya. Berapa? 5 sapu tangan. Khamsatu manadil mamnu minas sarf enggak? Manadil mamnu minas sarf enggak? Termasuk kata yang tidak boleh ditanwin enggak? Iya. Bentuknya yang nomor 6 terakhir, paling bawah. Ya, jadi khamsatu manadi la. Kan i'rabnya sebagai mudhafun ilaih, kan gitu. Jadi mana di la sama kayak mafati. Nomor 6 bagian paling bawah. Ya, nomor 6 kemarin kan bentuk jamak, dan jamak itu ada 3 bentuk di situ. Dan ini masuk bentuk jamak yang terakhir. Dapat? Ada ya? Ada. Jadi saya memiliki 5 sapu tangan. Kemudian kalimatnya, monggo lanjutkan. Dan sapu tangan saya. Dan sapu tangan saya. Ingat ya? Di situ saya cuma mengatakan sapu tangan dengan kalimat mufrad. Ya, jadi harusnya wamin di li. Nah, wamin di li begitu. Sudah, wamin di li. Kalau dibuat jamak, misalkan wamana di li, itu nanti harus sebutkan 5-5-nya. Kalau misalkan Anda mengatakan saya memiliki 5 sapu tangan dan 5 sapu tangan saya, nah, mau nggak mau Anda sebutkan harus 5, tapi di situ Anda sebutkan berapa? 2. Jadi maunya saya punya 5 sapu tangan. Dan sapu tangan saya yang baru, yang paling terbaru begitu loh. Yang paling terbaru. Jadi wamin dili al jadi datu. Gitu loh. Wamin dili al jadi datu. Kenapa kau pakai al? Ya, kenapa kau pakai al? Dulu sudah kita sebutkan kata-kata, masih ingat ma'rifat? Ma'rifat itu kan ada banyak. Ada pakai alif lam, ya kan? Kemudian juga ada tatkala apa? Dia mudhaf kepada dhamir. Mudhaf kepada dhamir. Lihat min dili mudhaf enggak nih?
Maka di sini ini kan sifat nih. Ya, naat. Tatkala ini sudah dijadikan ma'rifat, maka ini pun harus ma'rifat. Jadi wa min dili al jadidatu sudah wa min al jadidatu sih. Al jadidu wa min dili al jadidu lau nuhu gitu ya. Ini kalau kita buat apa? Mindil. Tapi kalau buat manadil dengan jamak jadinya apa? Launu ha. Kalau kita buat jamak apa tadi? Biru, azraku, wa ahdaru. Gak boleh ditanwin ya. Ya, karena termasuk warna-warna tidak boleh ditanwin. Ya, warna-warna tidak boleh tanwin. Terakhir. Monggo Bajeng terakhir apa Bajeng? Inggi bahasa Indonesia aja. Di atas meja guru ala maktabil mudarrisi ada banyak kunci. Itu kan bahasa bebas. Kalau bahasa standarnya di atas meja guru ada kunci-kunci yang banyak, begitu. Ya, ada kunci-kunci yang banyak. Jadi harusnya ala maktabil mudarrisi apa? Mafatihu katsiratun. Ya. Di atas meja guru ada kunci-kunci yang banyak. Jadi ada banyak kunci. Ada banyak kunci maksudnya ada kunci-kunci yang banyak. Tapi tadi Bu Ajeng, Bu Lutfi pakainya apa? Ini aja nggak pakai ini. Bener nggak? Bener kalau menyesuaikan dengan apa? Kata yang ada. Ya, jadi alamat tabil mudarrisi mafatihu. Di atas meja guru ada kunci-kunci. Gitu ya, ada kunci. Karena bayangan banyak, oh kan jamak nih ya, makanya sudah cukup kan itu ya. Baik. Terus, nah ada kata tersebutnya ya, ada kata tersebut. Jadi lanjutnya liman tilka al mafatihu. Gitu ya, liman tilka al mafatihu. Begitu. Nah, sudah seperti ini. Liman tilka al mafatihu. Ini kaidahnya tentang ismul ladzi la yansharif atau kata yang tidak boleh ditanwin. Nggih. Nomor 2 nggih. Type 2 ya. Type, Masya Allah. Ini pertanyaan pada Fikin tadi juga ini. Di sini kan 2 ya. Di sini kan 2. Kenapa kok cuma main di mindili? Nanti ada kaidahnya sendiri. Ya, ada kaidahnya sendiri. Dengan memberikan ini nih. Ini sudah apa? Apa tadi bahasanya Pak? Sudah membackup untuk dua warna. Jadi sayanya ini karena dia sudah jadi ma'rifat kan? Sudah jadi ma'rifat, jadi sudah backup dua warna, nggak apa-apa pakai ini. Ya. Tapi kalau memang pakai standar, wa min dilani kan gitu jadinya. Dan dua sapu tanganku, lah nanti artinya apa? Dua sapu tanganku yang baru warnanya ini. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, insya Allah nanti kedepannya ada ya. Kedepannya ada. Tapi dibuat jamak pun nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi di sini konsekuensinya pakai apa? Ha. Kalau misalkan wa manadili al jadidatu launu ha, begitu. Ya, wa manadili al jadidatu launuha gitu. Boleh. Tapi seperti ini juga tidak mengapa dan ini memang ada di dalam bahasa Arab. Baik, insyaallah. Untuk kaidah ini masih butuh latihan ini karena masih banyak salah, ada yang mafatihun ya, kemudian ada yang azrokun
dan yang lain-lainnya. Jadi insya Allah untuk pertemuan kali ini mungkin ini dulu, dan insya Allah nanti Ana akan kasih tugas lagi PR untuk mengerjakan masih seputar isim yang tidak boleh di tanwin. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu